Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa, beri pertolongan saat tiada jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ini pertama kali saya melayani dalam ibadah raya di tempat ini. Jadi tidak apa-apa, sekali-sekali ibadah kita sedikit berbeda dari biasanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan berbeda? Karena firman Tuhan pagi hari ini tidak hanya disampaikan dari mimbar, tapi bersama-sama kita mau memperkatakan dan menyanyikan tentang firman. Dan kita mau lebih banyak ngobrol sama Tuhan pagi ini. Jadi ibadah pagi hari ini saya mau jadikan sebuah ibadah yang aktif di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan aktif? Karena biasanya kalau firman Tuhan tengah disampaikan, Bapak Ibu sudah duduk manis, mendengar dan mengaminkan. Tapi pagi siang hari ini, sama-sama di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, kita mau bersama-sama mengungkapkan isi hati kita mau menyanyikan tentang kasih dan kuasa-Nya, kita mau memperkatakan, mengambil komitmen dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau fokus kepada Tuhan dan kita mau memberikan sikap yang hormat karena saat ini kita sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Jadi pagi ini saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Karena setiap kata kita pakai kata engkauku dan mu, artinya apa? Kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Jadi berikan sikap yang paling hormat, berikan hati yang paling penuh kepada Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan tidak tanpa alasan mengumpulkan kita pagi hari ini di sini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin menyatakan dan memperkarakan dengan hidup kita masing-masing. Karena seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak pertanyaan yang seringkali mengganggu pikiran kita. Bahkan lewat banyak hal yang terjadi di dalam Alkitab yang kita baca, terlebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan banyak kejadian yang mengesankan, seolah-olah Tuhan itu seringkali banyak melakukan kesalahan. Mengapa Yusuf yang begitu baik harus masuk dalam sumur, dijebloskan ke dalam penjara? Mengapa Daniel yang begitu taat harus dihukum mati? Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan ada begitu banyak orang yang begitu baik, tapi hidupnya menderita. Namun orang yang begitu jahat justru berkuasa. Seringkali kita berpikir, ternyata Tuhan seringkali melakukan banyak kesalahan. Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran semacam ini seringkali muncul dalam pikiran kita, kenapa kita tidak pernah bertanya kepada diri kita masing-masing? Mengapa Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus mati secara tragis dengan cara yang begitu hina? Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Dia diizinkan Tuhan untuk mengalami badai yang begitu dahsyat dalam hidupnya. Dan saya terlalu percaya tidak akan pernah ada seorang pun di antara kita pagi hari ini yang pernah mengalami badai sedahsyat yang Ayub alami. Lalu dari dalam badai itu Ayub mengajukan serentetan pertanyaan kepada Allah. Dan saya pikir Ayub punya alasan dan dia berhak untuk mengajukan serentetan pertanyaan itu. Karena dia sudah jaga hidupnya begitu baik. Namun demikian pun Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Allah. Namun Allah menjawab Ayub dengan Ayub 38. Untuk itu dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lewat tayangan di multimedia kita akan membaca Ayub 38 ini. Dan saya berharap pada waktu kita membaca Ayub 38 ini, kita membacanya sambil membayangkan situasi yang tengah terjadi pada saat itu. Ayub berdiri di hadapan Allah dan mengajukan serentetan pertanyaan atas apa yang dia alami. Namun tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Allah. Dan Allah menjawab Ayub dengan Ayub 38 ini.
Allah tidak menjawab pertanyaannya, tetapi Allah mengingatkan kepada Ayub tentang kekuasaannya atas alam semesta ini. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara tolong baca ayat yang kedua. Lalu selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-12. Mari kita membaca dengan segala hormat dengan iman di hadapan Tuhan. Judul dari perikop ini, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Di ayat pertama dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan bersama-sama. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti tanya mengapa sama Tuhan. Sebab sekali lagi pagi ini saya katakan, sampai kapanpun pertanyaan ini tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Ayub saja yang sudah menjaga hidupnya begitu baik tidak dijawab, apalagi kita. Dan ketika Ayub mengajukan serentetan pertanyaan atas apa yang terjadi dalam hidupnya, Allah tidak menjawab pertanyaan itu, tapi Allah mengingatkan kepada Ayub tentang kekuasaannya atas alam semesta. Bahkan Allah menantang Ayub dengan berkata begini, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Saya percaya pada waktu Ayub mendengar firman ini, dia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita, apapun yang tengah kita alami dalam hidup kita hari ini, hati-hati mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan. Daripada mengeluarkan kata-kata yang salah di hadapan Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk merendahkan hati kita. Untuk mengakui bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, apapun dan bagaimanapun, semua hanya oleh karena kasih dan pemeliharaannya atas hidup masing-masing kita. Itu sebabnya di hadapan Allah yang sedang kita sembah ini, mari sama-sama kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buat ku terbang bagaikan raja wali,
mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Di hadapan-Mu pagi ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak mengerti. Mengapa semuanya mesti terjadi? Mengapa semuanya mesti kami alami dalam hidup kami? Maafkan kami Bapa. Di hadapan-Mu pagi ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu pagi ini kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat dalam hidup kami, apapun yang sedang Engkau izinkan terjadi atas hidup kami hari ini, sekalipun kami belum bisa mengerti, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami kenal siapa Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah kami yang benar, sehingga tidak pernah sekalipun Kau melakukan kesalahan atas hidup kami ini. Engkau Bapa kami yang sangat amat terlalu baik, sehingga tidak pernah sekalipun Kau merancangkan yang buruk atas hidup kami ini. Itu sebabnya di hadapan-Mu Bapa, inilah sekali lagi pernyataan kami Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buat ku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau, mari di hadapan Bapa kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Dia. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Hanya Engkau yang mengerti kami lebih dari siapapun. Tidak pernah kami sendirian dalam hidup ini. Tidak pernah Kau biarkan kami sendiri. Baik, Engkau sungguh baik. Dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, Kau Bapakku yang tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik selamanya. Engkau sungguh baik selamanya. Tak pernah berhenti. Kasih dan kebaikan-Mu selamanya. Hanya Engkau-lah yang kami perlu. Hanya Engkau-lah Tuhan yang tak pernah mengecewakan selamanya. Mari dengan hormat sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Berikan apa yang layak Dia terima dari setiap kita pagi hari ini. Jangan tahan apa yang kita bisa berikan bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia tidak pernah menahan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Dalam ayat
dari kata orang saja kami mendengar tentang Engkau. Tetapi setiap kami yang ada di tempat ini pada pagi ini adalah orang-orang yang telah mengecap dan mengalami sendiri betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Itu sebabnya di hadapan-Mu pagi ini, inilah kesaksian kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Terima kasih ya Abba, ku tak pernah sendiri. Terima kasih Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakan aku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma minta satu. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita hari ini, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak akan pernah bisa buat apa-apa lagi. Sebab hanya oleh karena iman percaya kitalah segala sesuatunya boleh terjadi. Jadi dengan iman di hadapan Tuhan, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini,
Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan. Tak sekalipun melupakan aku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakan aku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Yang setuju angkat kedua tangan, katakan ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Namun kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, secara diam-diam kita merasa Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa Tuhan itu kejam? Ketika tangannya sedang menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang penuh dengan kerikil tajam. Lalu kita mengeluh karena kita tidak mengerti maksud di balik perjalanan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, lewat jalan yang bagaimanapun Dia membimbing kita, percayalah, semuanya tentu Dia kerjakan berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya yang sering kali menjadikan kita lemah dalam hidup ini, karena kita menetapkan waktu bagi Tuhan untuk Dia segera menggenapi setiap janji-janjinya.
Padahal penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita itu bukan urusan kita. Sebab Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita adalah tetap taat dan mempercayai Dia. Bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, sekali lagi menjadikan Dia Allah yang tidak mampu. Selama ini kita berpikir bahwa Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang maha mampu melakukan segala perkara. Namun pagi siang hari ini saya mau patahkan pendapat itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu ternyata tidak selamanya adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu yang Dia tidak mampu untuk lakukan dalam hidup kita, yaitu merancangkan yang jahat atas hidup masing-masing kita. Kebaikan yang keterlaluan itu telah menjadikan Dia Allah yang tidak mampu untuk merancangkan yang buruk bagi setiap kita. Itu sebabnya apapun dan bagaimanapun keadaan kita, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, saya mau ajak kita sama-sama untuk merendahkan hati dan mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berkata, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Musa belum tahu bahwa
laut Teberau itu akan terbelah menjadi dua ketika dia memukulkan tongkatnya sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh belum tahu kapan banjir itu akan datang. Pada saat dia terus membangun bahtera itu sambil ditertawakan oleh kaumnya. Abraham belum tahu bahwa Allah telah menyediakan domba pengganti anaknya. Ketika hampir saja pisau itu menyembelih buah hatinya yang telah dia tunggu sekian lama. Yang mereka tahu, mereka harus taat atas apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun mereka belum mengerti. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di balik ketidaktahuan kita, Tuhan sedang menyediakan perkara-perkara yang besar bagi setiap kita yang taat dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah ini, mari sekali lagi kita mau katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan. Mari sekali lagi dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan katakan, ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan. Ku tahu ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu.
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku, Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu pagi ini, Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan namaku. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, panggil Dia Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Panggil Dia Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Hanya Engkau-lah Tuhan, satu-satunya alasan kami ada. Kami punya semua karena-Mu, Tuhan. Hinalabayarabasyane, hina. Hinalabayarabasyik, hinalabayarabasyano, hinalabayarabasyane, hina. Selamanya hanya Engkau-lah yang kami perlu. Selamanya hanya Engkau-lah yang kami perlu, lebih dari segalanya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu pagi siang ini, bahwa setiap kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang memerlukan Engkau, Tuhan. Bahkan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Detik Engkau lepas kami, detik yang sama kami hancur. Itu sebabnya ini tangan kami
pegang tangan kami. Kami tidak mau kami yang pegang tangan-Mu. Karena kalau kami yang pegang tangan-Mu, kami bisa lepas kapanpun kami mau. Ketika dunia menawarkan banyak hal di hadapan kami bisa lepas setiap saat. Itu sebabnya pagi ini kami mau Engkau yang pegang tangan kami. Sebab ketika Engkau memegang tangan kami, Engkau berjanji tidak akan pernah ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan. Tidak akan pernah ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari-Mu. Itu sebabnya sekali lagi ini tangan kami. Tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Sebab selain itu tidak menyelesaikan masalah, hidup kita tidak ditentukan oleh karena ketakutan dan kekhawatiran kita itu. Tetapi hidup kita hanya ditentukan oleh karena kasih kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Seberapa besar kuasa dari Allah yang kita andalkan ini? Sedemikian besar. Seperti apa yang terjadi di Jepang ini. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak muda yang bekerja di angkatan darat di Jepang. Dia seringkali dihina, diejek oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Pada suatu hari, kaptennya berniat untuk mempermalukan anak muda ini di hadapan para tentara. Lalu ia memanggil anak muda itu dan berkata, "Anak muda, majulah ke depan. Terimalah kunci ini dan pindahkan mobil jeep ini ke depan." Dengan gemetar anak muda itu menjawab, "Tapi Pak, saya tidak bisa menyetir mobil." Dengan nada mengejek, kapten itu berkata, "Mintalah pertolongan sama Tuhanmu itu. Buktikan kepada kami semua yang ada di tempat ini kalau dia itu betul-betul ada." Dengan gemetar anak muda itu maju ke depan, mengambil kunci mobil jeep itu. Lalu ia berjalan menuju mobil jeep itu sambil terus berdoa. Setelah beberapa saat, anak muda ini berhasil memindahkan mobil itu ke tempat di mana kaptennya inginkan. Dan ketika dia keluar dari mobil jeep itu, dia melihat kaptennya dan semua tentara yang ada di depan itu. Mereka semua tengah menangis. Lalu mereka semua berkata,
kami mau mempercayai dan menerima Tuhan-Mu itu. Dengan terkejut pemuda itu bertanya, apa yang terjadi? Sambil terus menangis, kaptennya berjalan menuju mobil jeep itu. Lalu membuka kap mesin dari mobil jeep itu dan memperlihatkan kepada anak muda itu. Ternyata mobil jeep itu tidak ada mesinnya. Sambil menitikkan air mata, anak muda itu berkata, inilah Tuhan yang aku sembah. Dia mampu mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan yang anak muda ini sembah adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini. Kalau dia mampu melakukan hal itu kepada anak muda ini, maka dia pun terlebih mampu untuk melakukannya dalam hidup setiap kita. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu termujizat-Mu. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Ajar setiap kami pagi siang ini Tuhan, untuk kami boleh selalu mempercayai setiap pintu yang sedang Engkau buka bagi kami hari ini. Namun bantu setiap kami untuk kami juga tetap harus menghormati setiap pintu yang sedang Engkau tutup bagi kami.
karena Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Kami tidak punya yang lain. Kami cuma punya iman kepadamu. Dan kami tahu itu sudah lebih daripada cukup bagi setiap kami. Untuk kami boleh melihat perkara-perkara yang besar akan Engkau kerjakan atas hidup masing-masing kami. Itu sebabnya sekali lagi, inilah pernyataan kami di hadapan-Mu pagi siang ini. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, tangan-Mu Tuhan selalu terangiku. Sekali lagi sama-sama aku. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dengan iman katakan, mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu yang percaya angkat kedua tangan, katakan mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya. Tiap hari selalu sekali lagi katakan dengan iman, mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya setiap hari selalu terjadi. Kami percaya mujizat masih ada.
Dia sedang berdiri di hadapan kita masing-masing saat ini. Dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Itu sebabnya jangan ada yang tutup mulut, jangan ada yang diam. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi mari buka suara kita, sama-sama perkatakan iman di hadapan Dia. Perkatakan kepercayaan kita di hadapan Dia. Kira lama ya lama sih, kira lama ya lama syande. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, angkat sekali lagi kedua tangan di saat ku tak berdaya. Ini kedua tangan yang terangkat di hadapan-Mu pagi ini, tanda kami menyerah. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Komitmen kami di hadapan-Mu. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Takkan berhenti percaya. Kami percaya. Yang setuju dan percaya, mari sama-sama